Pemirsa, dugaan peretasan data pemilih dari situs KPU RI kembali menyeruak di tengah masa kampanye pemilu 2024. Sejumlah pihak mengaku khawatir dugaan kebocoran data ini bisa disalahgunakan untuk praktik kecurangan, terutama berpotensi mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu 2024. Inilah Top Review. Publik kembali dihebohkan dengan informasi peretasan data pemilih tetap milik Komisi Pemilihan Umum KPU yang kali ini dilakukan hacker Jimbo. Informasi ini pertama kali diketahui di internet lewat Bridge Forum, salah satu situs yang kerap digunakan untuk jual beli hasil peretasan dan diramaikan melalui retweet di akun X milik Teguh Aprianto, konsultasi keamanan siber sekaligus pendiri Ethical Hacker Indonesia. Screenshot situs Bridge Forum memperlihatkan hacker dengan anonim Jimbo menjual data sampel hasil peretasan data KPU. Jimbo mengklaim bahwa data ini berisikan informasi nomor induk kependudukan, kartu keluarga, nomor kartu tanda penduduk, alamat lengkap, tanggal lahir, dan lainnya. Bahkan Jimbo menjual data KPU itu dengan nilai 74.000 US dollar atau setara 1,1 miliar rupiah dengan sampel gratis sebanyak 500.000 ke pasar gelap. Menanggapi informasi peretasan data KPU, Ketua KPU RI Hashim Ashari menyatakan akan menelusuri informasi kebocoran data pemilih yang dilakukan oleh hacker Jimbo. Tim siber dari KPU menggandeng pihak Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, petugas Cybercrime Mabes Polri, dan Badan Intelijen Negara atau BIN, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo. Menurut Hashim, apabila ditemukan indikasi dugaan peretasan, maka akan ada tindakan lanjutan. Kami masih memastikan apakah informasi itu benar atau tidak. Kami bekerja sama dengan tim yang selama ini sudah ada, yaitu tim dari KPU, tim dari BSSN, kemudian tim dari Cybercrime Mabes Polri dan juga BIN dan Kemenkominfo. Ini tim sedang bekerja untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Tim di dalam yang menangani IT KPU kan di dalamnya ada tim dari Cyber Mabes Polri. Nanti kalau sudah indikasi-indikasinya sudah jelas tentu ada tindakan-tindakan lanjutan. Tapi yang paling penting sekarang sedang diperiksa, sedang dicek, sedang dilacak kebenaran informasi tersebut. Pak, bisa dipastikan data-data pemilih itu aman ya Pak? Kalau dari pengeluaran awal Pak? Kalau kita cek, saudara bisa memeriksa cek dptonline.kpu.go.id, nanti masuk ke situ dan kemudian bisa diakses lewat nomor induk kependudukan kita masing-masing. Intinya informasi itu masih bisa diakses sampai sekarang. Iya, mulai kemarin sore begitu beredar, segera tim bergerak bekerja untuk menelusuri itu. Sementara itu, Menteri Kominfo Budi Aris Setiadi menegaskan pihaknya telah menugaskan Ditjen Aptika Kominfo untuk mengantisipasi serta menyelesaikan informasi kebocoran 204 juta data pemilih di situs KPU RI. Jadi saya sudah menugaskan Direktorat Jenderal Aptika untuk melakukan penelitian, penyebabnya, apa sebabnya, dan bagaimana mengantisipasinya. Jadi itu benar sudah memang kalau dijual itu, begitu Pak? Itunya Pak KPU kan, dia bilang sih dari kemarin tadi bilang sama saya dia datanya diambil data pemilih. Ya, terus kita koordinasi terus untuk dengan BSSN, dengan KPU terus mengantisipasi soal keamanan IT KPU. Targetnya berapa lama Pak penyelesaian ini? Secepatnya. Itu kan tadi pagi kan, secepatnya kita bereskan. Terkait informasi dugaan peretasan data pemilih tetap di situs KPU RI, Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku prihatin dan menilai hal ini sebagai insiden yang mengagetkan. Namun Mahfud enggan berspekulasi data yang bocor akan disalahgunakan untuk praktik kecurangan pemilu.
Ya, data yang diretas itu sangat mengagetkan dan tentu itu memprihatinkan. Saya berharap agar KPU sendiri harus membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi sungguh-sungguh terjadinya peretasan. Kemudian kepada warga masyarakat, siapapun Anda, jangan meretas hal-hal yang begitu. Itu adalah kepentingan negara, itu untuk bangsa dan negara kita. Penyelenggaraan pemilu dengan baik, dengan segala datanya yang tepat itu. Saya haraplah KPU lebih berhati-hati. Khawatir nggak Prof, ini kan bisa mempengaruhi juga nanti karena kan KPU-nya aja gampang diretas, nanti kita kecurangan Ya saya belum sejauh itu ya. Saya tidak tahu peretasan itu apa akan bisa mengganggu nanti proses-proses berikutnya. Itu kan data ya, baru data ya. Kan data mulai dari sekarang ya direkonsolidasi lagi, konsolidasi data lagi sehingga nanti ada akurasinya masih cukup waktu menurut saya. Kebocoran data pemilih tetap disalahgunakan untuk praktik kecurangan pemilu 2024, dinilai pendiri Indonesia Cyber Security Forum Ardi Suteja kemungkinan bisa saja terjadi. Sebab kebocoran data pemilih di situs KPU RI sendiri bukan pertama kali terjadi. Apalagi data pemilih juga dimiliki partai politik dari KPU RI dalam bentuk soft copy. Pintu-pintu penyebab kerentanan ini banyak sekali, bukan hanya di sisi teknologinya, tapi juga di sisi manusianya. Bahkan kalau tadi saya juga baca ada semacam siaran pers ya, itu ada kewajiban KPU untuk berbagi data-data pemilih tetap ya dengan kontestan pemilu. Nah ini juga kita bisa menjadi sumber kebocoran data karena data yang di-share dengan kontestan itu dalam bentuk soft copy. Nah ini juga menjadi persoalan tersendiri yang perlu kita cermati. Mekanisme transaksi kita bilangnya transaksi komoditas data ya. Itu memang ada bursanya, bursa gelapnya ada. Nah, itu yang menyampaikan yang namanya Jimbo itu dia brokernya. Jadi data broker yang bukan pelaku peretasannya, karena kalau mau meretas sesuatu seperti KPU itu tidak dilakukan oleh pelaku tunggal. Pelakunya pasti berkelompok ya, masing-masing punya peran masing-masing sehingga nanti ada yang tugasnya meretas, ada yang tugasnya nanti memasarkan hasil barang curiannya. Nah ini yang kita hadapi adalah ya, sebagian besar pelaku-pelaku seperti ini. Ya. Nah, dua, dampak bila mana data-data itu diperjualbelikan ya. Bagi masyarakat memang tidak ada upaya yang bisa melindungi karena data itu sudah tersebar ya, sudah beredar, diperjualbelikan. Kita hanya menunggu nasib ya. Nanti suatu saat pasti akan nyampe ke kita dalam bentuk mungkin ya. Mungkin nama kita dipakai ya, disalahgunakan ya, atau kayak sekarang lagi marak pakai nama orang untuk melakukan pinjaman ilegal ya, pinjaman online ya, bahkan mungkin juga untuk dijadikan semacam identitas palsu ya, seperti dalam kita buat kartu SIM ya, kartu SIM prabayar gitu ya, pakai data orang kita aktifkan kan bisa dengan pakai data orang lain selama itu ada NIK-nya. Jadi ini hal-hal yang seperti ini harus kita waspadai. Jadi banyak ragam tindak kejahatan yang bisa dilakukan dengan memanfaatkan data-data curian. Dugaan kebocoran data pemilih tetap yang dikelola KPU RI sebaiknya memang harus segera ditanggulangi. Pasalnya, sangat berbahaya jika akses operator administrator jatuh ke tangan hacker. Karena bisa saja akun dengan role admin tersebut dapat dipergunakan untuk mengubah hasil rekapitulasi penghitungan suara yang tentunya akan mencederai pesta demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.